Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman semuanya, saya ulangi lagi ya. Jadi berbicara soal live streaming seperti janji saya, karena si live streaming sebelumnya udah mencapai lebih dari 750 likes. Harusnya kita live streaming per hari Minggu ini, tapi kondisi back pain saya itu belum benar-benar bisa istilahnya membantu saya berkonsentrasi ya. Kalau misalkan harus live streaming lebih dari 1 jam ya, seperti biasa kita rata-rata live streaming itu 2 jam teman-teman. Jadi pembahasan cukup banyak dan saya harus cukup menghabiskan waktu untuk duduk di kursi ini ya, untuk discuss sama teman-teman. So kita akan undur probably antara di hari Selasa atau hari Rabu. Nanti akan saya inform kembali sekiranya market pergerakannya signifikannya di hari apa ya, itu yang akan kita pilih untuk live streaming ya. So thank you very much guys for your support, and di video ini kita bakal bahas seputar Bitcoin starting dari economic calendar. Just for your information, next week, di hari Kamis terutama ya, ini ada FOMC meeting minutes, tapi ini hanyalah report guys. Ya, technically biasanya berdasarkan yang sebelum-sebelumnya juga, FOMC itu misalkan meeting minggu ini, reportnya tuh keluarnya bulan depan ya. Jadi ini apakah sangat berpengaruh? Jawabannya tidak ya. Ini sebenarnya menurut saya kesampingkan, nggak masalah. Yang utamanya paling signifikan itu adalah CPI guys, yang akan dirilis pada hari Rabu. Jadi semua mata itu tertuju pada CPI, di mana forecast sementara menunjukkan angkanya itu naik dari 3,2 ke 3,4%. Nah ini seperti yang saya sampaikan di salah satu video sebelumnya, Jerome Powell menjelaskan alasan kenapa mereka belum mau pangkas suku bunga. Jadi kalau misalkan dulu orang-orang percaya bahwa di bulan Maret The Fed bakal pangkas suku bunga, ternyata terbukti tidak dilakukan. Alasannya apa teman-teman? Salah satu alasannya menurut saya sangat masuk akal. Bayangkan sekelas The Federal Reserve yang menjadi acuan dari pengambilan keputusan perbankan, para pengusaha, berhubungan dengan segala keadaan ekonomi terutama berbasis kredit. Itu kalau dia maju mundur nggak jelas, itu bisa bikin orang berantem guys. Bukan berantem lagi, tapi marah ya. Dalam tanda kutip di sini, katakanlah mereka pangkas suku bunga, ternyata CPI-nya masih belum dikendalikan, dalam tanda kutip masih naik angkanya. Kira-kira apa yang The Fed lakukan? Pasti mereka menyesal. Wah, kita pangkas suku bunga kecepetan nih guys. Ternyata apa? Ternyata si CPI ini belum benar-benar sesuai ekspektasi kita. Angkanya masih naik lagi. Kalau kita bilang ke publik bahwa kita nggak jadi pangkas suku bunga untuk beberapa kali, tapi kita kurangkan hanya jadi 2 kali, itu chaos market. Itu pertama. Yang kedua, kalau The Fed bilang, ya katakanlah dia sudah pangkas nih, terus ternyata CPI-nya naik. Wah ini nggak bisa nih ya, kalau kayak gini malah kita harus naikin suku bunga lagi. Itu double chaosnya teman-teman. Maka dari itu FOMC menjelaskan cukup jelas menurut saya bahwa pemangkasan suku bunga iya akan dilakukan per tahun 2024 ini, tapi pertanyaannya kapan? Kapannya itu yang kita belum dapatkan. Dan FOMC meeting minutes besok ya menurut saya ini hanyalah sifatnya report ya, adalah hasil note to land dari pertemuan pada bulan Maret. Itu yang di note. Nah, kemudian teman-teman sekalian, di hari Rabu ini CPI ini menurut saya akan jadi, ya bisa dibilang para pelaku pasar menyorot lah ke angka itu gitu ya. Kalau angka ini benar-benar naik sesuai forecastnya, ini sebenarnya nggak gitu bagus. Dalam artian bisa meyakinkan publik bahwa The Fed itu mungkin tidak akan pangkas suku bunga by kuartal 2. Bisa jadi bahkan di kuartal 3 atau bahkan kuartal 4. Nah, itu yang menjadi kendala ya, yang bisa bikin market istilahnya bergoyang dan berdendang. Ya, buat teman-teman yang trading mungkin di sepanjang minggu ini boleh kurang-kurangin size ya, boleh kurangin frekuensi. Karena of course ya, terutama di hari Rabu itu menurut saya penting gitu. Tapi at least Senin sama Selasa kita masih punya kesempatan ya untuk manfaatkan pergerakan atau volatilitasnya. Ya, itu sementara teman-teman. Jadi kalau kalian lihat dari sini ya, FOMC meeting minutes ini nothing ya istilahnya gitu loh. Nggak akan terlalu impactful banget. Itu menurut pandangan saya, dan based on historical data juga menunjukkan seperti itu ya. Dan meeting yang sesungguhnya itu press conference berikutnya, interest rate decision, dan juga statement
teman-teman, itu bakal dirilis sekitar 1 Mei nanti. Ya, ini pasti momen-momen lagi orang khawatir nih. Ini nanti saya bisa guarantee guys ya. Ini pasti hubungannya adalah sell on May ya. Jadi di financial market tuh ada yang bilangnya sell on May. Kenapa? Karena sebenarnya di tanggal 1 Mei itu ada Labor Day kalau nggak salah teman-teman sekalian ya. Sell on May ya. Sell on May and go away. Nah, ini nih ya. Berhubungan teman-teman ya. Jadi sell in May and go away. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan Labor Day ya, atau May Day juga bahasanya ya, teman-teman. May Day. Nah, ini nih tuh ya, May Day ya. May Day is an European festival of ancient origin marking the beginning of summer, usually celebrate on 1 May and bla 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 bla. Tapi saya nggak tahu ya, dulu sih dikait-kaitkan. Kamu mungkin sekarang sebenarnya May Day itu termasuk dalam Labor Day. Jadi hari buruh lah ibaratnya. Nah, ini biasanya sell on May and go away. Dihubungkan teman-teman. Dan ternyata bertepatan nih ya dengan FOMC press conference pada tanggal 1 Mei. Ya, itu nanti pasti ada coba nyerempet-nyerempet lah ya. Biasa market tuh kreatif menghubung-hubungkan. Jadi FOMC meeting minutes minggu ini biasa aja, mungkin nggak terlalu berlebihan yang gimana banget ya, tapi CPI-nya menurut saya ini lebih penting. Alright, so next one yang saya mau bahas before kita ngomongin soal Bitcoin-nya sendiri, ini satu saya pengen highlight guys ya, di 2 jam 55 menit atau 3 jaman lagi lebih kurangnya, Bitcoin dominance kelihatannya pada perspektif weekly time frame itu bisa closing di atas area resistance-nya. Which means ini sebenarnya adalah the first time kita close candle di atas level 54% atau 54,11%. Dan ini range harganya atau range indeksnya sekitar 54,4 sampai 54,5%. Apa kira-kira dampaknya ya? Mungkin buat beberapa altcoins yang secara narrative, yang secara sentimen itu cenderung positif ya. Probably kalau today kalian bisa lihat ada beberapa yang masuk acuan seperti ordinals. Ini positif ya, dia bullish cukup signifikan. Kemudian ada Front ya yang juga ikut naik teman-teman. Kemudian apalagi hari ini ada Gala juga ya, saya lihat Gala nanjaknya lumayan juga ya. Dan masih banyak lagi, salah satunya adalah Outlier yang naiknya lumayan signifikan juga. Nah, ini beberapa koin-koin ini mungkin nggak akan terdampak, tapi secara mayoritas atau secara majority itu harusnya terkena impact ya. Jadi kalau kita ngomongin altcoins lainnya seperti Uniswap, mungkin seperti Arbitrum, mungkin seperti I don't know ya, kira-kira RWA akan kena dampak atau enggak, karena Ondo sejauh ini juga masih consolidate serta koin-koin berhubungan dengan AI ya, walaupun katanya dia ada event merging ya di sini. Kalau kita ngelihat belum sepenuhnya menggambarkan sentimen yang sangat positif di market. Meanwhile, Dogecoin hari ini sempat nanjak juga nih, breakout descending broadening wedge, dia langsung naik gitu ya. Jadi quite interesting untuk melihat koin-koin ini bisa perform karena ada Doge Day kan di tanggal 20 April. Nah, itu. Jadi Bitcoin dominance ini secara merata mungkin terdampak, tapi pasti ada beberapa koin yang bisa dibilang melawan arus, dan ini artinya teman-teman sekalian, kalau misalkan koin kalian belum melawan arus, pesan saya cuma satu, sabar aja ya. Ingat teman-teman, Bitcoin halving tinggal belasan hari lagi, dan itu nggak akan lama ya. Mungkin setelah halving jangan langsung berharap makan cabai terus langsung pedes gitu ya. Setelah halving juga akan ada proses lagi, but overall, event-event yang ditunggu, momen yang paling ditunggu para pelaku pasar, terutama untuk mereka yang holder Bitcoin adalah halving. Itu not pentingnya guys. Alright, so next one itu ya Bitcoin dominance, intinya ngasih tahu kita buat sabar ya. Itu sedikit yang bisa saya sisipkan di sini. Nah, dari perspektif weekly time frame untuk Bitcoinnya, ini sebenarnya closingnya bagus ya. Kita bisa considerate bahwa closing kita di sini udah menunjukkan situasi yang cukup baik. Ya, saya pakai chart yang mana ya? Ini semuanya udah kepake teman-teman ya. Nah, ini kalau dari perspektif weekly-nya, teman-teman lihat closing candle ini seperti apa ya. Sebenarnya ada satu buah pola yang dinamakan dengan istilah pin bar ya guys ya. Jadi kalau kita ngelihat sebuah candle terbentuk seperti ini nih ya, ini namanya bullish pin bar guys ya. Buntutnya panjang ke bawah, closingnya naik di atas. Ini dikatakan dengan pin bar. Biasanya mengindikasikan bahwa market itu either dia bisa reversal kalau misalkan dari tekanan jual, jadi dia turun terus kena pin bar dia bisa naik, atau di atas mungkin menunjukkan continuation ya. Ada beberapa indikasi yang saya lihat demikian ya, menunjukkan pin bar itu bisa menjadi continuation pattern, but at the same time sebenarnya bisa jadi risk juga.
ya. Tergantung kita ngelihatnya gimana nih, karena ada ada pin bar. Kemudian salah satunya lagi apa ya? Saya lupa lagi ya. Banyak banget soalnya teman-teman ya kalau untuk candlestick pattern itu sendiri. Tapi yang paling common kita ngelihatnya itu adalah pin bar. Oh, kalau nggak salah sebaliknya itu adalah hanging man ya, hanging man candle. Nah ini kayak pin bar juga nih, tapi posisinya begini teman-teman. Nah ya, ini malah jadi candle reversal. Nah, lucu ya. Jadi satu candle itu punya dua arti. Kalau terbentuknya di atas kayak gini, bisa jadi malah reversal. Karena namanya adalah hanging man gitu ya. Is it gonna be a reversal candlestick pattern? Ya, I don't know guys. Tapi at least kalau dari closingnya, ya closing perspektif, terutama di 69.000 sebagai area, bisa dibilang ini adalah area sangat krusial. 69.000 ini menurut saya masih oke gitu ya. Dalam artian, kita bisa manage di atas 69.000, itu oke. Bisa di atas 70.000 akan lebih baik lagi. Tapi kelihatannya istilahnya window of opportunity-nya tuh semakin menyempit ya. Cuman tinggal 2 jam 50 menit lagi per saya create video ini. Which means anything is possible. Ya, bisa jadi dia closing di bawah 69, bisa jadi dia main di atas 70.000. Ini nanti jam 7 pagi penentuannya teman-teman. Ya, so you have to pay attention terutama untuk closingnya. Nah, kemudian dari perspektif daily-nya, in the end kita masih di dalam base yang sama. Kita masih di dalam triangle pattern dan saya rasa semua orang sudah melihat ini juga saat ini. But saya mungkin akan sedikit menambahkan terutama dari perspektif exponential moving average 21. 8 dan 21 itu belum ada berpotongan. Sehingga dari momen ini atau dari kita ngelihat kondisi saat ini masih bisa dikatakan quiet bullish ya, at least dari exponential moving average 21 dan bagaimana reactionnya terhadap $65.000 ya kalau kita ngelihat dari perspektif daily itu masih cukup baik ya. Kemudian dari tambahan yang bisa saya lakukan di sini, sebenarnya ini kalau dari sisi MACD ya, kita cuma tinggal lihat dia kembali bersilangan ke atas kayak gini ya. Ini bakal ngasih indikasi yang sangat positif sekali buat market, terutama buat Bitcoin. Sementara kalau dari sisi RSI, dia sudah mendekati area oversold sebelumnya dan udah mulai berpotongan ke atas. Jadi technically, secara momentum dia sudah kembali mendekati range bullish-nya. Range bullish-nya tuh apa? Teman-teman harus perhatikan, setiap kali indeksnya di atas 50, itulah momen-momen dia bullish. Ya, for example, ini di atas 50 nih, ini indeksnya momennya bullish banget teman-teman ya. Memang udah dekat overbought, tapi ketika di indeksnya di atas 50, contoh lagi seperti ini. Kalian lihat berapa lama dia ngabisin waktu ya di area overbought, tapi posisi harganya itu bisa naik signifikan seperti ini. Yang penting di atas 50. Itu berarti dia masuk ke dalam teritori yang cenderung bullish. Ya, itu at least berdasarkan yang saya pelajari juga. Jadi kalau misalkan kalian lihat RSI ya, kadang ada orang menyimpulkan secara sederhana. RSI-nya di atas artinya overbought ya, artinya udah siap-siap sell ya. Padahal bisa aja nih dia overbought-nya begitu lama gitu kan, kayak kondisi di sini. Ini overbought berapa lama ini teman-teman? Nah, coba lihat sendiri aja ya. Ini berapa lama nih ya? Ini overbought lebih kurang 21 hari. Masa 21 hari kamu nebak-nebak terus kan? Ini short di sini, short di sini, short di sini. Ini udah overbought nih, udah crossing ke bawah nih. Wah, ini harusnya turun nih, turun ya. Short. Ternyata nyangkut di sini ya. Dia cuma konsolidasi, belum sempat profit bahkan udah nanjak lagi. Otomatis kena liquid dia ya. Cuman ngandelin RSI doang ngelihat ini kayaknya overbought nih. Overbought artinya sell ya. Kalau oversold artinya buy gitu kan. Padahal nggak selamanya seperti itu. Malah kalau saya ngelihatnya, kalau buat saya patokan pribadi, ya indeks 50 itu menurut saya mengambil peran. Jadi kalau misalnya posisi kayak gini nih. Ini teman-teman lihat ya. Ini indeks di bawah 50 nih ya. Di tengah-tengah di bawah 50. Yang ada apa? Bitcoin turun. Jadi selama dia di bawah 50 dia turun. Di atas 50 dia usaha naik. Tapi kemudian dia turun kembali ya. Memang ini kombinasi antara oversold, overbought, dan ya tergantung momentum juga. Jadi kita nggak bisa matok lah dari satu indikator. Makanya saya nggak pernah menyarankan teman-teman hanya untuk terfokus di satu indikator. Melainkan fokuslah kepada basic fondasinya daripada price action
reaction itu sendiri. Jadi naked chart lebih baik teman-teman, lihat secara struktur ya, nggak perlu terlalu banyak gambar pattern atau apa, tapi kita ngelihat oh ini secara struktur masih bullish ya, berarti masih aman, kira-kira seperti itu ya. Jadi dari perspektif daily ya, saya juga menyampaikan sih bahwa kita belum benar-benar totally aman ya. Saya berpikir bahwa kita ini masih bermain di dalam area konsolidasinya ya. Walaupun kita ngelihat hari ini cukup baik ya. Ini sebenarnya per live streaming kemarin nih teman-teman ya. Kita ngelihat pertama bermulai dari falling wedge. Dia breakout starting ascending triangle. Ini kan semalam nih ya, sekitar jam berapa? Jam 11 ya sampai jam 2 pagi. Sampai kita ngelihat akhirnya dia berhasil breakout di sini. Habis itu ada reaction bagus nih di sekitaran jam 5 pagi, jam 6 pagi ya. Saya sampai kebangun teman-teman waktu progress itu terjadi. Kemudian dia terbentuk konsolidasi lagi, dan dari konsolidasi ini kita ngelihat dia sempat breakout. Breakout ini cuman memberikan semacam tekanan beli, tapi nggak terlalu signifikan, dan sekedar hanya jadinya retest aja ya, mendekati area trend line-nya. Jadi jatuhnya apa? Kalau saya gunakan chart yang lebih clean ya, lebih seperti ini teman-teman. Ya, ini technically kita masih belum berhasil ya, dari time frame 4 jam ya, kita belum berhasil ngambil high point ini ya tuh. Teman-teman notice kan high point-nya di sini. Nah, ya lebih kurangnya kayak gini guys. Nah, more or less. Dan ditambah di time frame 4 jamnya sendiri, closing jam 3 tadi menunjukkan adanya candle rejection dengan buntut ke atas. Memang menandakan bahwa ada kesempatan lah untuk melihat Bitcoin itu mungkin ya, jatuhnya dia akan koreksi lagi kayak gini before nantinya breakout. Ya, mudah-mudahan ya, ini harapan semua orang lah. Tapi kalau memang belum sekalipun, nggak perlu kaget ya, karena bisa jadi proses konsolidasi ini masih akan dipanjangin nih teman-teman ya. Mungkin untuk proses building order atau gimana, baru nanti ada rally signifikan ya. But in the end, let's expect an impulsive move this week. Salah satu reasonnya kenapa saya expect adanya impulsive move minggu ini adalah karena ini udah konsolidasi cukup panjang ya. So far dia spending waktu di range area yang sama ini sudah 33 hari, 1 bulan guys ya. Terakhir kali kita ngabisin waktu segitu lamanya itu setelah 30 hari atau 32 hari ada pergerakan impulse ya, di sini ngeboom, kemudian news kan Bitcoin ETF spot di approve, turun ya, sell on news sebentar, habis itu dia nanjak lagi. Di sini juga sama, ada konsolidasi berapa hari ya, 22 hari ya. Kemudian paling parah teman-teman, ini sebenarnya tahun lalu ya, 2023. Saya nggak tahu kalian masih ingat atau enggak, tapi sepanjang April ini selling pressure terjadi ya. 75 hari total, bahkan kalau di keseluruhan nih sampai akhirnya ada breakout itu 204 hari. You bayangkan Bitcoin ya, falling wedge, break, falling wedge, breaknya ke bawah ya, kemudian consolidate ya, kemudian dia breaknya ke atas. Ini kayak pergerakan yang nggak terlalu menggairahkan ya, tapi in the end ya itulah yang namanya market gitu ya. Saat ini sentimen lagi positif, udah dekat-dekat halving. Nggak mungkin lah ya kita balik kondisi kayak gitu. Mudah-mudahan teman-teman. Oke? But for now, let's expect a big move. Mudah-mudahan ini adalah proses penuntasan dari ABC-nya, and then start create one ya, wave 1, kemudian 2, and then 3 and 4 and 5 and ready to launch ya. Mudah-mudahan teman-teman. That's it. Alright, so that's gonna be the update from me. Thank you very much guys yang udah paying attention video ini sampai selesai. Once more ya, saya pengen remind ke teman-teman untuk jangan terlalu overconfidence ya. Dibalik dari kepercayaan kita melihat Bitcoin bisa bullish setelah halving, kita juga tetap harus memperhatikan adanya resiko di market. Ya, resiko-resiko itu ya terhadap potensi koreksinya, itu saja. Jadi kita tidak terlalu overconfident, di saat yang bersamaan kita tetap bisa meluangkan atau memberikan menyisihkan ya sebagian daripada capital kita untuk kita transaksikan. Itu ya mungkin sedikit goal yang bisa saya tambahkan di bagian akhir. So all the best for you guys. God bless buat teman-teman semuanya. Stay safe buat yang lagi jalan balik mudik ya. Semoga sampai tujuan dalam keadaan selamat dan juga bisa berkumpul dengan bersama keluarga. Alright, God bless. Cheers and see you guys again soon. Bye bye guys.